Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Forkom PG PAUD atau yang mewakilinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kak Alfat Akbar selaku Ketua Umum EPPI FKIP Unila tahun 2021, dan yang saya hormati pemateri kita pada pagi menjelang siang hari ini yaitu Ibu Mar'atus Soleha SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang dan segala nikmat sehingga kita bisa mengikuti acara sekolah kreator pada pagi menjelang siang hari ini. Shalawat beserta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua di yaumil qiyamah kelak. Di sini saya mewakili Ketua Umum Forkom PG PAUD yang sedang berhalangan hadir. Baik, sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan dan mempersiapkan acara sekolah kreator ini. Dan saya juga berterima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti acara sekolah kreator ini. Acara ini diselenggarakan yaitu untuk kita belajar bersama dan mengasah kemampuan mahasiswa, terutama di sini tentang desain dan media gitu. Dan di sini saya berharap para peserta dapat mengikuti acara sekolah kreator ini dengan semaksimal mungkin gitu, dengan memperhatikan, mencatat apa yang perlu dicatat dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga acara sekolah kreator ini dapat bermanfaat gitu untuk kita semua, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam jenjang kehidupan maupun jenjang pendidikan kita. Dan di sini juga saya mau ucapkan terima kasih banyak karena di sini EPPI telah berkolaborasi bersama Forkom PG PAUD untuk menyelenggarakan sekolah kreator ini. Semoga dengan acara kolaborasi ini, secara kolaborasi antara EPPI dan Forkom PG PAUD dapat meningkatkan silaturahmi antara keluarga Forkom PG PAUD dan keluarga EPPI FKIP Unila. Mungkin itu aja sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita kali ini. Boleh di-share screen, Kak? Baik, pemateri kita kali ini bernama Mbak Mar'atus Soleha. Beliau lahir di Pringsewu tanggal 31 Agustus 1997. Beliau sekarang menjadi pembelajar dan pendidik. Moto hidup beliau,
Kalau untuk kebaikan, apalagi untuk kebermanfaatan orang banyak, gaskan aja. Dan pengalaman kerja beliau sekarang sebagai pengalaman kerja beliau pengajar privat dan bimbel, guru di sekolah Quran Darul Fatah. Dan pengalaman pembicara dan pemateri, beliau pernah menjadi pemateri di pelatihan SPIK Himatemia FT Unila, pemateri sosialisasi SPIK FPPI FKIP Unila, pembicara di podcast Fatimah bidang kemuslimahan FPPI FKIP Unila, pemateri kajian bidang kemuslimahan FPPI FKIP Unila, dan di pemateri pelatihan desain grafis Adobe Photoshop Medfu FKIP Unila. Dan memiliki riwayat pendidikan di SMA Negeri 9 Banda Lampung dan di Universitas Lampung di program studi pendidikan matematika. Beliau memiliki software skill di bagian Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ada Photoshop, CorelDRAW, dan di Canva. Dan memiliki pengalaman organisasi sebagai Menteri Keuangan BEMU KBM Universitas Lampung 2019, Wakil Sekretaris Eksekutif BEM FKIP Universitas Lampung 2018, Sekbid Penerbitan dan Media Islam UKMF FPPI FKIP Unila 2017, dan sebagai Sekdiv Media dan Informasi Medfu Matematika Education Forum Ukhuwah FKIP Unila 2016 sampai 2017. Nah, itulah tadi CV dari pemateri kita. Sepertinya Mbak Maratus sudah ada di tengah-tengah kita ya, teman-teman. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kabarnya baik ya, Mbak ya? Ya, alhamdulillah, insya Allah baik. Gimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah semuanya baik-baik banget dan semangat banget nih Mbak buat nerima materi dari Mbak Maratus. Masya Allah. Mungkin boleh langsung kita persilahkan ya Mbak untuk penyampaian materi. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Mbak Maratus. Kepada Mbak, dipersilakan. Jazakillah khair. Oke, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya. Ini tadi kaget nih. Sebelumnya ya, kaget pas ketua Kom PG PAUD panggilnya Ibu nih. BTW jadi penasaran. Ini rata-rata kelahiran tahun berapa nih? Pesertanya rata-rata 2002, Mbak. Oke, 2000, 2001, 2002. Seumuran kita, masih seumuran. Jadi masih boleh panggil boleh, panggil kakak juga boleh. Oke, sebelumnya Mbak buka terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini Allah kasih nikmat waktu luang ya, nikmat sehat juga, sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahim secara virtual dengan adik Mbak di FPPI ya, dan PG PAUD ya, Masya Allah. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Oke, insya Allah hari ini sebelumnya Mbak mengucapkan jazakumullahu khair. Terima kasih kepada panitia-panitia yang telah menyelenggarakan, juga memberikan kesempatan kepada Mbak untuk mengisi kembali gitu ya. Kita belajar bareng ini ya. Kita sebutnya belajar bareng. Materinya Canva gitu ya di sekolah kreator. Masya Allah. Semoga dari sini nanti gitu ya akan
tumbuh kreator-kreator hebat, kreator-kreator ulung yang menyebarkan kebaikan melalui dia. Tuh. Khususan ini kita akan belajar bareng tentang Canva. Oke, sudah dipersiapkan semua aplikasi Canva-nya. Oke, sudah ya. Ya, jadi ini izin share HP, jadi videonya di HP. Jadi kita nanti videonya akan off gitu ya. Boleh dibuka semua aplikasi Canva-nya. Tuh. Hari ini mau buatnya apa? Poster kah? Poster Atau boleh. yang poster boleh ya? Nah, jadi kita buat poster untuk Instagram gitu ya. Jadi kan kita goals-nya nanti apa yang kita sampaikan dan yang kita sampaikan itu bisa dilihat oleh teman-teman kita, khususnya followers di Instagram teman-teman semua gitu. Jadi mungkin kita buatnya itu ya poster bentuk ukurannya Instagram. Sepakat? Sepakat. Sepakat, Sepakat setuju. ya. Oke, kita menyiapkan quotes atau apa yang akan disampaikan. Oke, sembari dipikir-pikir apa yang mau ditulis, ya. Boleh dibuka file-nya terlebih dahulu. Ini Mbak bisa share nggak? Sudah ke share layarnya? Sudah, Mbak. Sudah. Oke, sudah. Ya, ini Canva-nya. Tampilannya sama semuanya. Oke. Apakah yang terlihat adalah aplikasi Canva? Ya, Mbak. Iya, Mbak. Ya. Oke. Ada yang belum login atau daftar di aplikasinya? Atau sudah masuk semua? Sudah masuk. Sudah ya? Oke. Nah, lihat di sini ada pilihan ukuran gitu ya, pilihan ukuran pamflet, poster, terus PowerPoint, presentasi gitu ya yang akan kita buat. Jadi di Canva ini selain kita bisa buat poster, pamflet, kemudian kiriman untuk Instagram, editan foto, kita juga bisa buat video. Ya, bisa buat video, bisa buat yang untuk cutting seperti brosur, kemudian ada kartu ucapan, ada logo, bisa dibuat di Canva. Ya. Semua itu ada ukurannya di Canva nanti. Seperti ini ada pilihan ukurannya nih, presentasi, ini sudah custom ya, sudah disediakan oleh Canva-nya ukurannya segini. Kalau ukurannya custom, tinggal nanti plus, ada tanda plus ya. Kemudian pilih yang mana ukurannya. Gitu. Dan di atas ini khusus. Itu jika ingin ukuran tertentu yang mau kalian buat. Seperti itu. Ada tambah di bawah kanan? Ada, Kak. Ada, Mbak. Ada. Oke, silakan. Ada yang nggak ada? Silahkan diklik, kemudian kan ada tulisan kiriman Instagram, cerita Instagram, ya.
cerita Instagram atau yang HP-nya dalam bahasa Inggris, biasanya story, ya, story Instagram. Bisa saja. Nah, oke, dikembali. Nah, ini ada kanvas kosong ya, kanvas kosong. Ada lembar kerja yang belum ada apa-apanya, gitu. Ini kalau kita mau buat dari awal, sedangkan kita bisa cari story Instagram yang sudah ada template-nya. Nih. Tahu tadi kayak mana? Dari tanda tab di bawah kiri. Ya, bisa dilihat, diklik. Kemudian di bawahnya ada template, elemen, galeri, unggahan, seterusnya. Nah, kamu yang sudah disediakan oleh Canva, tinggal pilih template, kemudian tinggal dipilih temanya apa, untuk kegunaannya untuk apa, gitu ya, dan seterusnya. Kalau yang suka estetik, sudah tersedia. Nah, itu maksud teknologi mudah kita. Gitu. Kita mulai dari kanvas yang kosong. Oke, boleh disediakan, boleh sambil mencari quotes apa yang kira-kira akan kalian sampaikan kepada teman-teman kalian di atau followers kalian di IG masing-masing. Oke. Nah, pertama kalau mau menambahkan background ya, kita bisa pilih galeri. Oke. Nah, ini ya, mohon maaf ini banyak sekali galeri atau unggahan. Nah, unggahan seperti ini itu ada gambar, bisa kalian unggah media dari galeri masing-masing di HP gitu. Jadi kalau misalnya mau memasukkan bisa dari galeri atau unggahan. Atau kalau mau mencari gambar bisa di elemen. Kemudian cari yang ada di Canva. Misalnya apa? Langit. Foto. Nah, ini kita akan ketemu foto langit. Ya. Itu untuk mencari gambar. Kalau mau menggunakan background-nya atau mencari background-nya. Kalau mau background-nya yang ada di HP, yang tadi ya, galeri atau unggahan. Unggahan itu yang bisa kita unggah dari HP. Itu seperti itu. Nah, di elemen ini kuncinya banyak sekali baik background, baik foto ya, foto, video, kemudian bentuk-bentuk seperti segitiga, kotak, lingkaran itu. Bangun datar ya, bangun datar. Kemudian garis, panah. Kemudian yang hal-hal estetik kayak gini nih, yang bisa lihat ya di layar ya, itu ada semua. Nanti Mbak kasih beberapa keyword-nya kalau mau mencari. Silahkan dicatat kalau mau. Nih, kalau mau estetik ada aksen. Nah, ini aksen itu yang kertas-kertas potongan gitu. Ini kayak selotip ya. Selotip. Kemudian dan seterusnya. Itu aksen, keyword untuk mencarinya. Kemudian ada lagi hand painted. Nah, hand painted nih, seperti ini. Tuh, kalau misalnya suka dengan hal-hal yang estetik, ada. Kalau misalnya kita pakai yang kotak frame kotak kayu ini atau yang segi banyak ini, nah itu bisa tengahnya kita kasih foto atau kasih quotes yang akan kalian sampaikan. Gitu. Ya, silahkan dicatat kalau mau tidak ingin lupa. Dan seterusnya. Ya, kemarin Mbak pakai frame ini untuk buat ngado
buat plakat ngado Antam. Ada yang tahu Antam? Belum tahu. Sekarang, oh belum tahu. Ini emas yang bentuknya udah ada sertifikatnya bentuknya kotak. Nah, sekarang zaman nikahan kadonya itu gitu. Nah, terus kalau mau spesial nih untuk teman-teman terdekat atau sahabat ya, bisa nih buat plakat ucapan, terus kemudian tengahnya itu dikasih seperti ini misalnya. Nanti Antam atau plakatnya ditempel di tengah sini. Gitu. Terus kemudian dibingkai. Itu salah satu ide untuk ngado ya. Kalau misalnya nanti kalian ada pengen ngado yang berbeda dari biasanya. Seperti itu. Jadi kan ini selain untuk buat desain, bisa juga untuk sumber dari ide-ide kado. Gitu. Selain itu ada lagi nih, misalnya kram tulisannya kram. Nah, ini crumpet ya. Ada yang bahasa Inggris? Mungkin bisa bacanya apa? Crumple. Ini kayak kertas-kertas yang apa ya? Diremukin terus dilebarin lagi gitu ya. Itu. Ini sebenarnya untuk hiasan-hiasan dari poster yang kalian buat saja. Kemudian ada lagi kayak yang lain-lain, hand drawn, swashes. Nah, nih banyak ya. Jadi kita kalau di Canva ini keuntungannya tidak seperti saat kita pakai Adobe Photoshop atau pakai Corel Draw. Itu bentuk-bentuk kayak ini itu biasanya kita buat sendiri gitu ya. Tapi kalau di Canva itu sudah disediakan gitu. Atau di Adobe Photoshop misalnya. Mau bentuk kayak gini, yang hijau atau biru ini ya. Kita bisa pakai brush. Pilih brush-nya banyak macamnya gitu. Misalnya yang lain-lain ya, gitu. Seperti garis juga gitu ya. Kita kalau mau yang estetik kalau di Adobe Photoshop ya salah satu jalannya pakai brush atau pilih gambar di internet formatnya vektor atau PNG. Nah, itu baru yang nggak ada background-nya ya. Nah, itu baru dimasukkan gitu. Tapi kalau di Canva itu langsung ada semuanya. Tinggal kita harus tahu keyword atau kata kuncinya di search-nya itu apa. Gitu. Cuma ini ada yang pro ya. Yang pro itu untuk yang berbayar Canva-nya. Biasanya untuk profesional. Itu banyak ya, masih banyak lagi yang kalau untuk tambah-tambahan kayak gitu banyak. Nah, kemudian untuk teks kita beralih kalau tadi bagaimana memasukkan background, kemudian untuk menambahkan elemen-elemen penghiasnya itu ada di sini ya tadi elemen. Ya, kemudian bisa juga dari unggahan. Ini kalau mau masukin foto-foto yang kalian ingin masukkan gitu atau gambar yang ingin kalian masukkan. Video bisa, audio bisa. Gitu. Cuman memang Mbak belum pernah buat mengunggah video lewat Canva. Kalau buat animasi pamflet bergerak bisa. Sudah pernah gitu ya. Nah, ini teksnya. Silahkan dilihat. Ini template teks yang sudah disediakan, tapi kalau tidak ingin, tinggal tambahkan saja judul, ini untuk judul, kemudian klik tambah subjudul, kalau ada sub yang akan tulisan yang besar kedua gitu ya, sama tambahkan sedikit teks isi kalau mau milih font tersendiri gitu. Ini untuk custom sesuai keinginan teman-teman. Mau tulisannya atau fontnya apa, nanti diedit sendiri.
Sedangkan yang di bawah, ya, ini seperti ini. Ini sudah ada nih template-nya, kalau mau menggunakan template-nya. Itu. Apalagi suka buat quotes-quotes ya, kayaknya habis ini akan seliweran buat quotes lewat Canva ya. Oke, sudah. Tinggal dimasukkan, misalnya kita mau tambahkan subjudul. Terus diketik apa? Sekolah kreator. Lihat di bawahnya, terlihat ada sunting, ada hapus, duplikat, animasikan, font, ukuran font, warna, format, jarak, efek, transparansi, dan lain-lain kita bahas satu-satu. Oke, sunting tahu ya. Edit ya, kalau mau ditulis, mau editannya, hapus, kemudian ada duplikat, itu kalau diduplikat dia 2. Ini nggak kelihatan. Kelihatan tidak? Halo, halo, hai. Halo, Kak. Suara siapa itu tadi? Oke, masih terlihat jelas Canva-nya? Terlihat, Kak. Ya, ini Mbak sambil apa namanya memperlihatkan Canva-nya. Kalian bisa coba-coba ini ya di Canva masing-masing gitu untuk nyoba-nyoba ini apa namanya? Pengaturan-pengaturannya ya, bisa dicoba masing-masing. Ini animasi ini kalau tulisannya saat masuk gitu ya, mau ada pergerakannya gitu. Kemudian font. Nah, jenis fontnya banyak sekali di Canva. Ya, ada kalau kita klik biasanya ada pilihan mau display kah, curly kah, curly itu tulisan yang sambung ya. Bold kah, cool, slap serif, brush, dan lain-lain ya. Nih, handwriting, biasanya Mbak pakai yang handwriting, vintage, banyak sekali, graffiti, bahkan Arabic juga ada. Kalau kalian mau buat komik, tulisannya ada, school, nih yang school ini yang, dan lain-lain ya, sangat banyak sekali. Tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing, sukanya font yang mana. Gitu. Kemudian kalaupun sudah memilih satu tema, misalnya handwriting, belum selesai, masih ada banyak pilihan. Tuh. Kita pilih kalau misalnya Canva-nya belum pro, pilih yang tidak ada mahkotanya ya. Karena yang mahkota itu Canva yang pro. Ada yang sudah pakai Canva Pro? Belum ya? Belum. Ya, kalau misalnya kita jarang-jarang pakai Canva gitu ya, tidak yang setiap hari atau untuk memang untuk profesi kita gitu. Enggak sayang kalau mau dibuat pro ya, karena jarang dipakai. Kan baju ya, Mak? 95.000 ya, kalau mau bisa di pro Canva-nya. Misalnya ini pilih apa? Bos. Oke, maka tulisannya jadi seperti ini. Tinggal diperbesar dari ukuran font. Nah, sekolah kreator. Itu warnanya di sini. Bisa pilih yang sudah ada, bisa pilih ini. Kemudian gimana Mbak cara mencarinya? Pakai kode. Bentar ya. Terlihat ya ada yang nelpon.
Oke, kayak mana Mbak cara nyarinya kalau pakai kode warna? Nah, kalian bisa cari kode warna itu di website. Silakan kalau ada yang mau membuka. Bisa dicari di ketikan saja color palette ya. Mbak tulis di sini. Color palette. Nah, nanti biasanya di Canva ada website Canva, dia menyediakan warna-warna. Coba Mbak coba cari di sini. Ya. Color. Nah, yang Canva ya, karena kita lagi belajar Canva, jadi gunakan usernya Canva-nya. Nih, di sini sudah ada kode warna. Jadi ketika kalian nyari, misalnya kalian mencari kuning, alangkah banyak warna kuning di dunia ini gitu ya. Mencari warna pink, alangkah banyak gitu merah muda di dunia ini. Atau mencari nih, lihat ini warna deretan pink. Gitu. Nah, ini kalian bisa melihat, bisa mencari pakai kode dari warna tersebut gitu. Bisa dicari di www.canva.com colors/color palette generator ya, atau cari aja di Google color palette Canva sudah muncul. Kemudian ini kenapa ada palette seperti ini? Yang deretan pertama itu disebutnya residue ya. Di 4 warna ini itu ada di, kalau dicari di Canva-nya pakai tulisan Rossi DEW ini gitu ya. Nanti ketemu 4 warna ini. Fungsinya apa? Fungsinya kalian mau di desain yang kalian buat itu dalam 4 warna ini gitu. Jadi memang dalam mendesain itu nggak boleh kebanyakan warna. Misal kalian mau warna navy gitu ya, atau nih hijau yang summer splash ini, maka ada yang warnanya yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Dah cukup 4 itu aja di dalam satu pamflet gitu. Ini salah satu trik dalam mendesain ya. Ini sudah ada peraturan warnanya gitu. Tinggal kalian pilih suka yang mana gitu. Jadi tidak boleh kebanyakan warna dalam mendesain. Harus sesuai dengan palet yang ada gitu. Cuman kalau mau ngide atau mau pilih warna kombinasi warna sendiri, silahkan. Tapi di Canva sudah ada rekomendasi warnanya. Misalnya tulisan besarnya kalian mau warna merah yang roset ini, yang rose. Kemudian tulisan kecilnya warna hijau. Nanti di bawahnya keterangan-keterangannya warna krim dan lilac ya ini, atau ungu. Gitu. Nah, itu udah ada kombinasi warna yang dipilih supaya eye-catching atau menarik mata ya. Pamflet yang kalian buat seperti itu. Dan lain-lain. Silakan kalian kalau mau mencari, tinggal cari ada color wheel atau rodanya warna. Biasanya kalau roda warna itu warna yang dekat-dekat atau warna yang berseberangan itu bisa jadi satu pamflet gitu. Ini mengenai warna yang akan dipilih kalau di desain kalian. Oke. Nih, tadi misalnya warna apa? Tiffany blue ya? Rose water. Kita cari. Kita salin. Nah, dapat warnanya jadi seperti ini. Tuh. Kalau mau di bold, di underline, kemudian di italic ya, bisa juga. Nih,
Kalau beberapa font ada yang tidak bisa di bold karena memang sudah tipenya bold. Kemudian ada yang tidak bisa di italic karena memang tipe hurufnya bukan untuk yang miring atau italic. Tuh, ini seperti Word ya pengaturannya ya. Sama saja ada bullet and numbering-nya. Kemudian ini ada rata kanan, rata kiri, rata tengah, and justify, dan seterusnya. Gitu. Ini jarak, spasi, kemudian ada efek, transparansi atau opacity. Seperti ini. Nah, diatur saja kalau misalnya mau ini agak pudar, berarti kayak gini. Gitu ya. Semakin kecil opacity-nya, maka tulisannya akan semakin pudar. Berlaku untuk gambar juga, untuk elemen-elemen yang tadi kita bisa cari. Gitu. Kemudian banyak lagi ya. Ini kunci, tautan, komentar, geser ya. Sebenarnya ini tambahan-tambahan yang jarang digunakan. Kalau misalnya mau ada tautan, silahkan dimasukkan kayak hyperlink gitu. Kunci itu berarti dia nggak gerak-gerak ketika yang lainnya digerak. Nih, geser ya. Kayak gini ya, pakai tangan aja gitu. Jadi tidak terlalu digunakan. Nih, tuh dalam geser. Ini tandanya nempel di paling kiri, kanan. Ini paling kiri. Kalau tengah-tengah dia ada garisnya tuh. Kelihatan garis tengah yang muncul? Itu tulisannya pas di tengah gitu. Dan lain-lain. Oke, kita sudah apa? Sudah ada background, kemudian tulisan dan elemen-elemen tambahan penghias dari posternya. Oke. Coba sekarang kita buat story atau untuk story Instagram, poster untuk story Instagram masing-masing. Tapi kita buatnya di sini sama-sama ya. Ini Mbak hapus dulu. Silakan yang pertama kita buat pilih background-nya gitu ya. Terserah kalian background-nya. Bisa background-nya itu seperti ini. Nih, nih latar belakang. Kalau mau warna solid di atas ini bisa. Kemudian yang sudah ada di Canva seperti ini bisa. Itu disesuaikan dengan quote sekalian masing-masing. Tuh, sudah memutuskan background-nya? Ya, bisa seperti ini. Tuh, dan lain-lain ya. Yuk, silakan pilih background masing-masing. Buat semua ya, nanti share di Instagram. Nah, tapi rata-rata memang background-nya Canva itu ada tulisan Canva-nya gitu. Jadi lebih baik kita mengunggah background yang ada di HP kita. Nah, biasanya cewek nih yang agak lama pilih background. Ya, banyak yang dipertimbangkan. Oke, Mbak mau pilih yang sudah ada saja. Nih, silahkan disesuaikan ukurannya sesuai dengan story Instagram. Sudah memilih semua?
Nah, ini background yang Mbak pilih. Ya, silahkan kalian pilih yang lain. Oke, sudah. Hmm, tidak ada suara ya, jadi Mbak tidak tahu udah atau belumnya. Udah, Kak. Sudah, oke. Ya, lanjut kita buat. Kalau misalnya ada yang tidak ingin pakai background, nanti kalian mau pakai elemen-elemen saja boleh. Oke, ini kita nggak usah pakai background deh. Yang mau pakai background nggak apa-apa. Ya. Sekarang pilih teks. Sudah menyiapkan kata-kata atau quotes-quotes kebaikan yang akan di-share? Sudah, Kak. Sudah, oke. Silahkan dipilih mau pakai yang tambahkan judul, itu berarti nanti tulisannya akan langsung besar. Mau tambahkan subjudul, tambahkan sedikit teks isi, silakan. Atau mau menggunakan template tulisan dari Canva-nya. Tuh, ini banyak, tinggal dipilih. Disesuaikan dengan quotes yang kalian akan share. Oke. Mbak mau pilih yang tambahkan judul saja, karena mau custom ya. Silahkan diketik masing-masing kata-katanya yang kalian buat. Kemudian diatur saja. Huruf atau font yang kalian inginkan. Oke, Mbak putuskan untuk memilih Oke, Mbak milih Brittany. Ya, silahkan kalian juga pilih yang mana saja yang kalian inginkan. Nih, alhamdulillah. Kemudian Mbak bawahnya mau Mbak tulis lagi gitu. Jadi bisa 2 kali memasukkan teks ya atau lebih. Sesuai misalnya ada yang mau kecil, ada yang mau besar tulisannya. Itu berarti masuknya lebih dari 1 kali.
Oke, disesuaikan sendiri. Dipilih fontnya yang mau kalian pilih. Oke. Nah, Mbak sudah ya. Ini kita Mbak mau mengajak teman-teman untuk bersyukur ya, gitu. Terkadang memang kita maunya apa, terus dikasihnya apa ya, Allah kasihnya apa gitu. Padahal itu sebenarnya yang baik gitu. Tapi awalnya kita kok gini sih gitu. Terus beberapa waktu kemudian baru ngerasa, oh maksudnya Allah itu ngasih ini nih supaya ini gitu. Kita kadang telat ngambil hikmah dari sesuatu yang terjadi di hidup kita. Sudah? Sudah, Mbak. Oke. Ini bisa diedit nanti, misalnya nanti ternyata mau berubah warnanya. Warna fontnya atau jenis fontnya mau diubah lagi gitu. Itu masih bisa. Nah, sekarang kita masuk ke apa? Misalnya kita mau tambah-tambah elemen tadi ya. Elemen tadi untuk menghias-menghias poster kita, maka klik elemen. Ya, silahkan dipilih. Nih, kalau yang ini yang sudah ada tulisan di atasnya, misal bunga, kertas, dan lain-lain, itu nanti muncul bunga-bunga, tinggal dipilih. Tuh, seperti ini ya. Silahkan yang laki-laki seleranya disesuaikan. Ya, kalau Ahwat mah, kalau perempuan ya biasanya bunga, kemudian yang estetik-estetik gitu. Kalau laki-laki, Mbak kurang paham sukanya hiasannya seperti apa. Nih, misalnya mau ada ini di belakang tulisannya. Bisa kita tambahkan alhamdulillah, terus ada kayak gininya. Oke, seperti itu. Bisa diatur warnanya? Bisa. Nih, warna. Bisa diatur, Mbak, mau di depan tulisan? Bisa. Nih, posisi. Maju, nutupin tulisan. Kita mundurin. Seperti itu. Di tengah halaman, ke tengah-tengah halaman. Dan seterusnya. Atas, bawah, kiri, kanan, bisa diatur. Mau custom, silahkan diatur masing-masing. Ke sini. Tuh, ini ya. Saya Mbak buat seperti ini. Tuh, atau ada elemen lain. Ditambahkan dan seterusnya. Memang agak random ya gambar yang muncul di Canva ini gitu. Jadi pilah-pilah saja mana yang bisa dipakai atau yang tidak bisa dipakai. Nah, itu boleh ya, basing ya, seestetik kalian gitu. Cuma Mbak memang lebih sukanya pakai background alam, kemudian dikasih tulisan, seperti itu. Yang tadi ya, kalau misalnya ada hand painted ya, kalau kalian mau pakai,
Nah, nih banyak yang bisa digunakan ya. Khususnya brush. Bentuk-bentuk brush tuh yang sering digunakan. Gitu. Nanti kalau misalnya pakai yang bergerak, nanti jatuhnya jadi video ke save-nya ya, atau animasi gitu. Silahkan dicoba saja. Ini agak random ya. Apa yang Mbak suka, Mbak masukin. Nah, ini kalau kayak gini, nanti kan save-nya jadinya video. Tuh, tapi kalau misalnya nggak gerak, jadinya gambar. Ya, kalau gambar bergerak, dia ada waktu untuk dia bergeraknya berapa lama. Itu. Ya, ini Mbak hapus deh. Tidak sesuai. Sudah. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Belum ada yang dapatnya dua. Nah, ini kalau mau dipangkas ya, dipangkas itu selesai potong. Jadi bisa dipotong. Nah, Mbak mau gini aja. Coba ada yang mau nge-share ini hasilnya? Share screen? Belum selesai, Mbak. Oke, belum selesai. Pada nyoba buat kan ya? Ya, nanti Mbak minta ini ya. 2 atau 3 peserta untuk share screen, kita lihat hasilnya sama-sama. Oke, silahkan dicari lagi apa-apa yang mau kalian masukkan ke dalam itu. Kalau misalnya nih, poster ya, mau buat poster, pamflet acara, biasanya ada waktu ya, waktu, tempat, siapa pematerinya gitu. Nah, bisa gunakan ini. Misalnya jam. Nah, dimasukkan jam. Kemudian ditulis waktunya berapa. Ini dikecilkan, ini bisa dibesarkan. Tuh, waktu. Jadi dia nggak cuman isi tulisan doang gitu di poster atau pamfletnya. Tuh, jadi orang lebih cepat nangkep. Misalnya mau ngelihat kapan sih ini? Oh, ada tanda kalender, icon kalender. Nah, maka langsung dapat apa informasinya gitu. Jadi ketika buat pamflet atau buat poster untuk pemberitahuan acara gitu, nggak semua isinya informasinya bentuknya tulisan gitu ya, bisa dalam bentuk gambar atau icon. Jadi orang langsung menangkap informasi yang disampaikan. Ya, seperti itu. Ini otomatis ke save ya. Jadi nanti ketika kalian buka Canva, terus kalian nih dari beranda,
ya, di beranda. Kemudian kalian lihat ada di bagian bawah itu ada tulisan desain. Nah, ini hasil desain-desain kalian, ya. Nah, ini yang tadi CV Mbak buat di Canva. Tuh. Bisa buat CV, bisa buat pengingat duha seperti ini, bisa. Ini ya, pengingat duha. Kemudian yang lain-lain. Kemarin Mbak ikut seminar, seminarnya ada tugas. Ya, ada tugas buat resume, Mbak buatnya dari sini juga. Nih, misalnya yang mana? Mohon maaf ya, disesuaikan dengan umur. Saya memantaskan diri sesuai konsepnya. Ya, dia seperti ini. Kemudian digeser ada. Jadi kita bisa buat PowerPoint di Canva gitu. Ini karena dia banyak. Jadi Mbak buat satu tempat dijadikan 6 slide gitu. Mau beda-beda apa tema per slide-nya bisa. Itu disesuaikan saja dengan selera kalian. Lebih banyak buat quote sih di sini ya. Jadi disesuaikan dengan, nah ini waktu itu Mbak bantu orang untuk acara ya. Sudah lama kayaknya ini. Nah, ini mompreneur. Jurus jitu emak-emak hadapi krisis keuangan keluarga di era pandemi. Pakai Canva ini. Itu karena memang kita kalau Canva bisa dibawa kemana-mana ya. Kita lagi ngapain, kita bisa make pamflet atau poster di mana-mana gitu. Sedangkan kalau mau pakai Adobe Photoshop, kemudian Corel gitu, kudu buka laptop. Jadi ketika tidak ada waktu banyak, bisa kita buat gitu. Kemudian ini juga pernah buat untuk kekinian ya, yang kekinian sekarang, yang waktu itu Bingo Challenge. Ada yang tahu Bingo Challenge? Ya, yang pilih mana yang kalian pernah lakukan. Nah, ini juga pakai Canva bisa gitu. Jadi Canva ini apa ya, salah satu inovasi teknologi yang bisa kita sangat menguntungkan kehidupan kita gitu. Karena apa-apa sekarang banyak yang kita butuhkan, banyak desain ya, banyak yang membutuhkan desain untuk baik dalam dunia kerja, dunia akademik ya, kalian kuliah itu banyak tugas yang membutuhkan desain buat PowerPoint dan lain-lain. Nah, Canva ini salah satu yang simple dan banyak pilihannya. Gitu. Dan seterusnya ya. Ini memang random yang dibuat karena memang banyak sekali menunya. Nih. Nih yang kata Mbak tadi, buat plakat untuk hadiah teman menikah. Gitu. Ya, ini nanti diplakatin, kemudian di tengahnya ditempelin antam atau emas. Ya, ide untuk kalian kalau nanti kalian mau buat seperti itu. Ini tadi CV yang kalian sudah lihat tadi ditampilkan dan lain-lain. Ini reminder waktu itu Ramadan. Nah, tuh Mbak gimana Mbak buat tulisan yang ini? Besok banget Ramadan ada apa namanya shadow-nya. Tinggal diatur. Ya, shadow ada. Nih kita lihat efek. Nah, misalnya di alhamdulillah tadi mau pakai efek, silahkan pilih efeknya. Ada shadow, ya bayangan, timbul, agak timbul ya, berongga, kemudian berongga dan ada shadow-nya, ada echo ini beberapa bayangan,
dan lain-lain, disesuaikan. Tuh, nanti diatur, misalnya mau shadow-nya lebih jauh, klik lagi, kemudian arahnya sama apanya, transparansinya lebih tebal apa lebih tipis kah, offset keluarnya sejauh apa, atau nempel dideketin, dan seterusnya gitu. Ya, itu tadi efek. Jarak nih, misalnya for always giving me ini, kalian mau dikasih jarak antar barisnya agak jauh. Maka bisa nih, ini jarak baris antara baris satu dan baris bawah. Kemudian jarak huruf itu antar per hurufnya ya, nih kayak gini. Ini makin jauh tuh jaraknya. Ya, ini baris satu sama baris dua jauh. Gitu. Dan seterusnya itu disesuaikan dengan kebutuhan atau selera masing-masing. Oke, ada yang sudah? Mbak mau lihat hasilnya adik-adik? Oke, sudah. Siapa yang bersedia nunjukin hasilnya? Yuk, Mbak yakin sih bagus-bagus sih. Oke. Oh, siapa yang udah selesai? Yang depan ya, yang di depan. Paling depan nih, di tempat Mbak, ada Renal, Neha, sama Nabila. Oke. Boleh di ini share hasilnya? Udah ada yang selesai antara Renal, Neha, sama Nabila? Sudah dibuat tapi lewat HP. Nggak apa-apa. Ditunjukkan saja. Nah, ini punya siapa nih? Renal. Keren, keren, keren. Ya, never give up. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian. Kemudian background-nya pas ya. Laut, karena tadinya berakit-rakit dan berenang-berenang. Berenang-renang. Oke, keren. Lanjutkan. Never give up ya, berarti jangan menyerah. Nah, pesannya apa, Renal? Kenapa pilih quotes yang itu? Apakah berkesan? Entahlah, Kak. Entah. Oke, mungkin punya pengalaman ya, pernah capek-capek dulu, ternyata di akhirnya, oh ini manisnya, oh ini baiknya, gitu ya. Neha di HP ya? Siapa yang di HP? Tadi. Ya, Mbak. Ditunjukkan saja coba di layar. Mana? Belum terlihat. Oke. Gimana Neha mau ditampilkan? Enggak, kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau mau, monggo. Oke, sembari nunggu Neha, yang lainnya dulu. Tadi siapa? Nabila. Nabila udah jadi? Iya, Mbak. Bentar. Share screen dulu. Oke, Neha share screen. Deh. Siapa nih namanya? Nah,
Ya, salatlah, jalanmu tak akan tersesat selama kau masih tahu arah kiblat. Wede. Meski banyak masalah yang membuat kita tak bisa untuk berbicara, kita harus tetap bangkit. Reminder banget ya. Jalanmu tak akan tersesat selama kau masih tahu arah kiblat. Oke, jadi salah satu quote favorit nih. Sip. Neha temanya apa? Monokrom ya, hitam, putih, abu-abu. Oke, good. Kemudian siapa lagi? Nabila. Waduh, jadwal kuliah. Oke, ini quotes 1000 umat ya. Innamal usri yusra ya. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan ya. Setiap kita pasti suka dengan ayat ini, Al-Insyirah ayat 5 atau Al-Insyirah ayat 6. Oke, good job Nabila. Oke, yang lain Nada. Nada udah selesai belum? Udah, Mbak. Oke, Nada mau share hasilnya? Boleh lihat? Boleh. Oke. Waduh. KI, Kemedian Islam FEMS 2021. Bersama media kita genggam dunia. Masya Allah. Takbir. Jadi pengen takbir, Mbak. Iya, Mbak. Bersama media kita genggam dunia. Memang benar ya. Sekarang tuh dengan media kita memang bisa menggenggam dunia. Karena orang sekarang cari berita pun lewat media, khususnya media sosial ya. Apa-apa cari di media. Mau itu benar, mau itu salah, mau itu hoax, kalau udah ngelihat di media itu bawaannya pengen percaya aja gitu. Jadi dari situ sumber kita ngasih informasi-informasi yang baik gitu, supaya jadi amal jariah kita nantinya. Gitu. Makanya memang tulisan ya, termasuk tulisan, gambar itu kan media yang bisa dilihat orang. Itu apa yang kita sampaikan kalau masuk ke pikiran-pikiran orang itu akan teringat. Kemudian nanti orang itu bisa memberitahu yang lain dan yang lain gitu. Kalau baik akan jadi amal jariah untuk kita. Tapi kalau itu informasi yang hoax atau informasi yang buruk, mungkin akan jatuhnya kita menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar gitu. Sip. Barakallah Nada. Siapa lagi? Mbak masih mau lihat nih. Dua lagi deh, dua lagi. Ade, buat nggak deh? Oke, boleh deh di-share deh, Mbak mau lihat. Karena buatnya di handphone, gimana nunjukinnya, Kak? Oh, coba kalau lihat di layar, kelihatan nggak? Kayaknya terbalik. Nanti, bentar. Ya, nggak apa-apa sih. Nah, ya. Jangan karena lelah, hal kecil jadi ini masalah. ada ini ya animasinya ya. Ya. Jangan karena lelah, hal kecil jadi masalah. Oke, mantap. Ya, kadang kita kalau lagi lelah ya, sensian. Ada salah dikit, langsung kayak jadi masalah besar. Gitu. Jadi ingat quotes ya, kalau misalnya masalah yang besar, aku punya Allah yang maha besar gitu ya. Jadi kayak kalau kita punya masalah, ingat ada Allah kita yang akan membantu kita menyelesaikan masalahnya. Siapa lagi yang bersedia? Satu lagi. Wina, buat Wina. Wina diam aja. Siapa lagi nih? Ini enggak? Admin deh, admin. Admin host.
Hostnya siapa? Tadi itu saya Mbak, Alvan Mbak. Oh, hostnya ini udah. Siapa lagi ya? Arsya. Mana Arsya? Ada orangnya? Nih yang aktif komen deh, yang aktif komen ini siapa? FPPI. Oh, Nada. Oke, ya udah. Yang menghubungi Mbak siapa namanya ya? Nada ya? Oke, Nada sudah. Siapa lagi? Wina ini on kamera tapi mungkin nggak dengar ya? Dengar nggak suara Mbak? Wina Septika. Iya, Mbak. Oh, ada suaranya. Wina buat nggak, Dek? Iya, Kak. Buat poster nggak? Poster apa, Kak? Iya, Kak. Wina buat poster, Dek. Mau ditunjukkan nggak? Enggak, Kak. Oh, enggak. Oke, udah. Kayaknya agak terlambat ya masuk suaranya ya. Ini yang off cam, Mbak nggak tahu ada orangnya kah atau buat tidak? Siapa yang bersedia? Coba satu lagi chat. Bisa di saya kah atau raise hand boleh? Oke, udah cukup berarti ya kalau tidak ada yang mau menunjukkan hasilnya lagi, nggak apa-apa. Kemudian kita balik lagi ke kanvanya masing-masing. Ya, belum ditutup kan? Ya. Nah, hasil yang tadi kan memang sudah ke save otomatis di kanvanya ya. Kemudian kalau kita mau download ke HP atau nge-save ke HP, bisa klik yang tanda panah ke bawah ini, itu unduh ya. Ini simpan sebagai gambar, simpan misalnya. Tuh, kan dia akan loading seperti ini, kemudian ke simpan. Oke, ditutup. Dia sudah kesimpan di galeri gitu. Sedangkan kalau di laptop atau di PC gitu ya, kita bisa milih mau disimpan dalam bentuk PDF kah atau dalam bentuk gambar. Coba, bisa nggak? Nah, simpan sebagai. Nah, nih. Ada PNG, JPG, kemudian ada PDF. Kalau mau disimpan secara PDF, bisa. Kemudian yang tadi ada animasi-animasi itu bisa dalam bentuk video atau GIF ya. GIF itu klip pendek. Kayak yang biasa kita gunakan untuk balas chat itu ada GIF ya. Itu bisa disesuaikan. Oke, sampai sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk di bagian PowerPoint yang tadi desain PowerPoint itu Oh ya, suaranya kecil. Geser, misalnya slide 2 ke slide 6 itu bisa atau enggak, Mbak? Soalnya kemarin udah coba tapi nggak bisa gitu. Jadi harus buat manual lagi. Gimana? Coba, mohon maaf tadi dari tengah aja. Nggak bisanya kenapa?
geser misalnya nih kita udah ada slide-nya ada 9 slide gitu yang dari Canva-nya. Nah, untuk pindah dari slide 2 mau jadi slide 6 gitu, Mbak. Karena kayaknya tampilannya lebih cocok di slide bagian 6 gitu. Tapi kemarin coba nggak bisa gitu. Slide 2 langsung pindah ke 6 gitu ya? Iya, pindah tempat gitu, Mbak. Kayaknya nih ya, kalau di Canva memang dia berurutan gitu ya. Udah coba loncat ya, langsung loncat ke 6. Tapi ternyata dia harus manual ke 6. Iya, Mbak. Jadi nggak bisa dipindah. Itu memang bawaannya atau ada teknik yang belum ketahuan gitu, Mbak? Nah, ini ke 6. Ya, seperti itu bisa. Ini 1 nih. Terus kemudian kita mau menampilkan slide yang ke-6. Ya, atau bagaimana? Bukan, maksudnya dipindah tempat gitu. Ini kan yang misalnya tampilan 1 mau dijadiin ke tampilan 6. Oh, dipindahin. Ya. Iya. Coba ya. Bisa sebenarnya. Nah, seperti itu. Digeser dia. Ini Mbak, ini ya, ke ini 1. Misalnya yang 6 mau Mbak pindahin jadi yang ke 1. Bisa seperti itu. Gimana? Itu tinggal tarik aja ya, Mbak, jadi. Ya, ditekan dulu, di drag seperti ini, udah kerasa getar, baru dipindahkan. Lagi tuh, jazakillah khair. Oke, sama-sama, jazakillah khair. Oke, kembali ya. Ada yang mau tanya lagi? Nah, setiap desain yang baru saja diedit itu nanti pindah ke atas, walaupun dia sudah buatnya waktu itu lama. Kalau diedit lagi, jadi pindah yang paling atas. Gitu. Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau tanya jawab lagi, diserahkan ke MC ya. Mbak tutup dulu. Silahkan di-save masing-masing hasil karyanya. Kemudian nanti di-share ke Instagram, tag Forkom PG PAUD Unila, tag FPPI, juga tag Mbak. Nanti Mbak repost ya. Siapa tahu ada followers Mbak yang pengen follow kalian. Karena hasil-hasil karya kalian atau quotes-quotes kebaikan yang kalian share. Oke, sepakat? Siap, Mbak. Oke. Ya, Mbak akhiri dulu ya. Terima kasih sudah belajar bareng sama Mbak. Mohon maaf jika ada salah kata atau pertanyaan-pertanyaan mungkin yang masih bingung atau tadi menjelaskannya terlalu cepat. Mbak minta maaf. Mbak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Masya Allah. Terima kasih kepada Mbak Maratus. Apakah salah-salah terdengar ya? Ya, terdengar. Terdengar, Pak. Terdengar. Baik. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Boleh banget sama teman-teman yang pengen nanya seputar pengeditan di aplikasi Canva atau mau tanya apa aja juga boleh. Yang penting masih pengeditan gitu. Jadi boleh dipersilakan teman-teman. Tuh.
Monggo yang mau nanya. Atau sudah Iya. jelas banget ya? Karena Canva memang dibuat untuk semua umur ya, dari remaja sampai dewasa gitu, sampai orang-orang profesional yang sudah berumur 40-50 gitu. Karena memang tujuannya itu Canva untuk membuat lebih mudah juga lebih praktis gitu dalam menyelesaikan perdesainan. Salfok sama Renal penggarisnya dianuin. Oke. Monggo kalau ada yang mau nanya langsung aja. Boleh yang mau nanya? Oke, ada dari Yusuf Triputra. Boleh, dia langsung dipersilakan ya. Monggo Kak Yusuf. Mbak izin bertanya ya. Kan biasanya kalau kita mau ngedesain itu kadang ngikut udah ada suaranya kan ya. Kalau mau ngedesain itu kadang ngikutin kayak isi hati gitu, pengen warnanya itu sesuai sama warna kesukaan kita. Tapi kadang juga nggak cocok gitu Mbak sama isi dari yang mau kita bikin itu. Nah itu kira-kira gimana Mbak? Soalnya kadang kayak mindsetnya itu, oh warna ini, warna ini, warna ini, terus gitu Mbak. Oke. Sebenarnya semua konten atau isinya pamflet atau poster yang akan kita buat itu warna apapun masuk ya, kecuali jika nggak sesuai sama feel atau emosi yang ada di tulisan itu. Misalnya, kalau kita turut berduka cita, ya, kemudian kita moodnya itu pink, jangan dipaksain pink gitu ya. Ya, karena memang kalau misalnya feel-nya itu lagi misalnya sedih atau duka gitu, itu lebih ke warna-warna gelap. Tapi kita lagi nggak mood menentukan warna, maka solusinya tadi ya, buka color palette Canva. Ya, kemudian kalian bisa search warna coklat atau warna hitam, warna nude ya, yang soft-soft gitu. Nanti ada pilihan warnanya gitu. Karena kalau kita lagi moodnya warna apa, nggak kepikiran warna lain, kadang gitu. Jadi kalau kita lihat ada literasinya, ada apa ya, contoh-contoh warnanya, baru ke gambar gitu. Tadi solusinya cari color palette-nya warna apa, kemudian udah ada gambaran warnanya, kita tinggal pilih. Nah, biasanya ketika kita pilih warna itu, nanti dia ada warna palette-nya atau kombinasi warnanya. Kayak tadi ya, ada 4 warna kombinasi. Nah, tinggal dipakai tulisan judulnya warna ini, misalnya warna coklat yang pertama. Tulisan kecilnya warna coklat yang kedua, terus ada warna hitam dan seterusnya gitu. Semua warna insya Allah pas ya untuk semua desain, kecuali yang tadi ya, karena ada feel atau emosi dari konten yang akan disampaikan gitu. Misalnya mau warna hijau, tapi nggak tahu hijau pasangannya apa, warna kombinasi warna yang bagusnya apa, maka cari palette green atau sage green dan lain-lain, nanti ada kombinasi warna pilihannya yang bisa kita gunakan. Satunya untuk tulisannya, satunya untuk warna background-nya, satunya untuk warna gambar, dan seterusnya. Tuh. Ya, sekarang sudah sangat banyak kemudahan. Jadi, ketika kita stuck, maka yang perlu kita lakukan adalah surfing ya, atau browsing, menyelam ke dunia Mbak keluar ya? Ya, tadi ya, itu solusinya color palette gitu.
Ya, semoga menjawab. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Baik, itu tadi ya Kak jawabannya. Selanjutnya ini Kak Renal. Tunjuk tangan nih. Oke, dipersilakan, monggo. Kak, izin bertanya Kak. Ya, di Canva ini misalnya kita bikin logo gitu ya Kak ya. Itu bisa kena klaim hak cipta nggak Kak? Enggak. Oh, iya Kak, baik Kak. Gimana Mas ya? Jadi itu karyanya, hasil karyanya pure punya kita gitu. Enggak hak ciptanya Canva gitu, hasilnya punya kita gitu. Ya, cuman jangan pilih ada kan beberapa yang pro ya. Yang pro itu kan kita nggak bisa pakai. Kemudian ada juga yang ada tulisannya Canva gitu, itu nggak usah dipakai gitu. Yang tadi kan ada ya, kelihatan ya tadi ada tulisan Canva-nya. Tuh, pilih-pilih kita. Cuma kalau pure kita buat dari kanvas kosong misalnya, kita buat, nah itu pure punya kita. Ya, begitu ya Kak Renal ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Satu penanya lagi, boleh nih. Tadi Kak Wiwin sepertinya raise hand ya? Oke, mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Yo, ada yang mau nanya lagi? Halo Kak, izin bertanya. Iya, boleh. Di Canva itu kalau kita misalkan buat karya bisa jadi kita kayak jual di situ karya kita itu bisa nggak sih Kak kalau di Canva gitu? Naruh apa gimana? Kayak misalnya kita buat karya nih, nah karya kita itu mau kita bagiin ke orang tapi dapat penghasilan juga dari kitanya gitu. Bisa nggak ya Kak? Ya. Ada sebenarnya. Jadi beberapa gambar yang kita ambil ya, yang kita pakai itu memang di Canva itu ada buatan orang terus di post atau di share ke Canva gitu. Cuma Mbak belum tahu banget gimananya. Yang jelas kita pertama harus jadi pengguna Pro Canva. Ya. Pengguna Pro Canva. Tuh. Nanti itu ada yang sudah pernah mendaftar Canva Pro, nanti diminta nomor rekening. Gitu. Ada data-data pribadi yang lebih diminta dengan Canva-nya. Ada nomor rekening, kemudian nanti mungkin akun-akunnya, informasi akunnya lebih detail gitu. Ketika nanti misalkan ada karya kita atau elemen, misalnya kita buat elemen apa, dipakai orang, tapi kita itu kita atur hanya bisa dipakai untuk pengguna Pro. Maka nanti ada balasan dari Canva-nya untuk kita gitu. Cuman itu memang Mbak belum bisa detail mencari tahunya karena kemarin Mbak mau nyoba daftar Pro Canva-nya belum sempat gitu. Nah, kalau mau profesinya di perdesainan, perkanvaan, pokoknya per graphic design or editing ya. Oke, bisa Canva-nya diseriusin gitu. Cuman kalau misalnya hanya sekedar menggunakan Canva untuk keperluan yang tidak terlalu sering, masih agak sayang ya untuk membuat akun pro dari Canva. Terus semoga menjawab. Baik, terima kasih Mbak. Baik, sudah 3 pertanyaan ya. Jadi mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Dan kalau misalnya masih ada mau di-sharing-sharingin, boleh langsung aja tanya ke IG-nya Kak
Kak, Mbak Atus boleh ya, Mbak ya? Boleh, Ya, boleh. Ya, oke, langsung aja nanti dikepoin ya, teman-teman semua. Oke, oh ya Kak, sebelumnya, oh ya Mbak, sebelumnya boleh nih untuk penutup materi kita pada hari ini, boleh Mbak Maratus boleh disampaikan closing statement-nya, Mbak. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi intinya tadi ya, Mbak ingat banget kata Nada ya, mungkin karena Nada orang medianya ya. Kata Nada, tadi quotes-nya itu, dengan media kita genggam dunia. Tuh. Jadi memang benar ya, dunia ini sekarang otaknya atau main head-nya ya, itu ada di media. Apa-apa di media. Sekarang kalian mau lihat pengumuman tentang Unila di mana? Di website ya, atau di IG official Unila ya, itu media. Kemudian kalian mau cari tahu kemarin siapa artis yang meninggal di tol? Vanessa Angel. Vanessa Angel. Tahu semua kan? Itu tahu dari mana? Padahal itu di Surabaya. Dari media gitu ya. Benar. Dunia itu otaknya ada di media. Jadi ingat lagi, apa-apa yang kita sampaikan di media itu bisa jadi kebaikan untuk orang lain atau bumerang untuk kita. Gitu. Jadi dipilah-pilah dalam share apa yang kita share ke media, dipilah-pilah lagi. Kemudian kalau bisa manfaatkan ya. Manfaatkan media. Kalau ada yang suka wirausaha, jangan jualan keliling lagi. Ya. Boleh jualan keliling, tapi dimanfaatkan media. Jualan online, lewat Instagram, lewat Shopee atau akun-akun komersial lainnya ya. Kemudian kalau ada yang suka fotografer ya, silahkan di-share. Dimanfaatkan Instagram itu kan untuk share foto ya. Siapa tahu nanti ada ini ada bakat nih untuk fotografer. Tiba-tiba disewa untuk jadi fotografer suatu acara gitu. Ada yang hobi nulis. Nah, tulis buat blog gitu, tulis karena tulisan itu kalau masuk ke kepala ya, satu tulisan bisa masuk ke 1000 kepala atau lebih bergantung pembacanya. Nah, jadi manfaatkan media yang ada gitu ya. Jadi sekarang itu media benar-benar bisa kita manfaatkan untuk terserah kita mau ke arah kebaikan kah atau ke arah yang buruk ya. Jadi pesan Mbak yang terakhir, jadikan media itu sebagai sarana kalian nambah-nambah pahala ya, atau nambah-nambah tabungan kebaikan gitu. Sampaikan apa-apa yang baik atau sampaikan yang bukan hal-hal yang hoaks atau hal-hal yang buruk gitu. Manfaatkan media untuk lebih maju, untuk belajar lagi, untuk menggenggam dunia. Gitu. Terima kasih, itu saja yang bisa Mbak sampaikan. Mbak kembalikan ke MC. Masya Allah ya Mbak, terima kasih untuk penyampaian materi yang luar biasa. Ya, materi yang luar biasa ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa dikembangkan kembali agar bisa menjadi kebaikan untuk kita semua gitu. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Kak Renal. Kepada Kak Renal, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa hijatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sampailah kita di penghujung acara, yaitu acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya sebagai MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Makasih semuanya mau belajar bareng. Terima kasih kembali Kak. Sama-sama, Mbak. Oke, assalamualaikum.